Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat. Prabowo dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim, Perdana Kusuma, Jakarta. Berita panas langsung dari Washington DC. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru saja mendarat di Amerika Serikat dalam sebuah kunjungan yang sejak awal sudah memancing perhatian publik. Bukan sekadar lawatan biasa, bukan sekadar agenda diplomatik rutin. Kali ini, sorotan tertuju pada satu momen penting, pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dua figur yang sama-sama dikenal tegas, vokal, dan memiliki gaya kepemimpinan kuat akan duduk dalam satu meja. Pertanyaannya sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa besar. Apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan? Pesawat kepresidenan mendarat mulus di Pangkalan Militer Andrews, sebuah lokasi yang secara simbolik saja sudah menunjukkan betapa pentingnya kunjungan ini. Penyambutan dilakukan dengan protokol resmi, menghadirkan duta besar serta pejabat militer Amerika Serikat. Suasananya formal, berkelas, dan penuh perhitungan. Dalam dunia diplomasi, gestur kecil seringkali lebih bermakna daripada pernyataan panjang. Dari cara penyambutan, kita bisa membaca bahwa pertemuan ini bukan pertemuan seremonial biasa. Setelah mendarat, Presiden Prabowo langsung menuju hotel untuk melakukan persiapan akhir sebelum rangkaian agenda dimulai. Ia tidak datang sendirian. Di rombongan terdapat Menteri Investasi yang dikenal aktif mendorong hilirisasi dan masuknya modal asing, serta Sekretaris Kabinet yang selama ini menjadi figur penting dalam koordinasi kebijakan strategis. Komposisi delegasi seperti ini biasanya menandakan satu hal, pembahasan serius soal ekonomi dan investasi. Di tengah kondisi global yang tidak menentu, langkah Presiden Prabowo untuk terbang langsung ke Washington memiliki pesan yang kuat. Dunia saat ini sedang berada dalam fase transisi. Rantai pasok global terganggu, konflik geopolitik memanas di berbagai kawasan, dan negara-negara besar saling mengamankan kepentingan ekonominya. Dalam situasi seperti ini, negara yang pasif akan tertinggal. Diplomasi tingkat tinggi menjadi instrumen penting untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi penonton, melainkan pemain aktif dalam percaturan global. Pertemuan dengan Presiden Donald Trump menjadi titik fokus utama. Trump dikenal dengan pendekatan America First, kebijakan proteksionis, serta negosiasi keras yang selalu berorientasi pada keuntungan domestik Amerika Serikat. Di sisi lain, Prabowo datang dengan mandat memperkuat ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas dalam negeri. Ketika dua kepentingan nasional yang kuat ini bertemu, yang terjadi bukan sekadar perbincangan ramah, melainkan negosiasi strategis. Pertanyaan yang paling banyak muncul di benak publik adalah, deal apa yang akan dibawa pulang? Apakah akan ada komitmen investasi nyata? Apakah akan ada proyek konkret di sektor energi, pertahanan, atau manufaktur? Ataukah pertemuan ini hanya akan menghasilkan pernyataan bersama yang terdengar megah namun minim realisasi? Indonesia saat ini memiliki posisi tawar yang tidak kecil. Dengan populasi besar, bonus demografi yang masih berjalan, serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia adalah pasar sekaligus mitra strategis yang sulit diabaikan. Dalam konteks persaingan global antara Amerika Serikat dan China, Asia Tenggara menjadi kawasan penting. Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di kawasan, otomatis menjadi perhatian. Bagi Amerika Serikat, memperkuat hubungan dengan Indonesia berarti memperluas pengaruh ekonomi dan strategis di kawasan. Bagi Indonesia, mempererat kerjasama dengan Amerika Serikat bisa membuka akses teknologi, investasi berkualitas, serta pasar ekspor yang lebih luas. Disinilah diplomasi menjadi seni menyeimbangkan kepentingan tanpa kehilangan kedaulatan. Selain agenda bilateral dengan Presiden Trump, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri pertemuan tingkat tinggi internasional yang mempertemukan para pemimpin dunia dalam forum perdamaian. Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut mempertegas posisi negara ini sebagai middle power yang aktif. Indonesia bukan sekadar negara berkembang yang menunggu arahan, melainkan negara dengan tradisi diplomasi panjang, mulai dari konferensi Asia-Afrika hingga peran aktif dalam berbagai misi perdamaian dunia. Namun publik tentu tidak hanya ingin mendengar narasi besar tentang geopolitik. Yang lebih penting adalah dampak konkret bagi masyarakat.
Apakah kunjungan ini akan berdampak pada nilai tukar rupiah? Apakah investor asing akan lebih percaya diri menanamkan modalnya di Indonesia? Apakah akan tercipta lapangan kerja baru bagi generasi muda? Dalam skenario optimis, pertemuan ini menghasilkan kesepakatan investasi di sektor strategis seperti hilirisasi mineral, energi terbarukan, dan industri manufaktur berteknologi tinggi. Perusahaan-perusahaan Amerika masuk dengan komitmen jangka panjang, membangun pabrik, mentransfer teknologi, dan membuka ribuan lapangan kerja. Rupiah menguat karena kepercayaan pasar meningkat. Pasar saham merespons positif. Narasi Indonesia sebagai tujuan investasi utama di Asia Tenggara semakin menguat. Dalam skenario realistis, pertemuan ini menghasilkan nota kesepahaman atau MOU yang menjadi fondasi kerjasama lanjutan. Implementasi membutuhkan waktu, negosiasi teknis, serta penyesuaian regulasi. Hasilnya tidak instan, tetapi arah kebijakan menjadi lebih jelas. Investor menunggu kepastian lanjutan, sementara pemerintah bekerja memastikan komitmen tersebut tidak berhenti di atas kertas. Dalam skenario skeptis, pertemuan ini lebih banyak bersifat simbolik. Pernyataan bersama dikeluarkan, foto jabat tangan tersebar luas, tetapi realisasi investasi berjalan lambat. Dunia usaha tetap berhitung, mempertimbangkan risiko global dan dinamika politik domestik masing-masing negara. Publik dalam negeri pun bertanya-tanya, di mana hasil konkretnya? Disinilah pentingnya transparansi dan komunikasi publik. Pemerintah perlu menyampaikan secara jelas apa saja yang dibahas, apa saja yang disepakati, dan bagaimana tindak lanjutnya. Kepercayaan publik dibangun bukan hanya lewat retorika, tetapi lewat bukti nyata. Kita juga perlu melihat konteks politik domestik di Amerika Serikat. Donald Trump dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhitungkan keuntungan ekonomi domestik. Setiap kerjasama akan diukur berdasarkan manfaat langsung bagi industri dan tenaga kerja Amerika. Oleh karena itu, negosiasi kemungkinan besar akan berjalan alot. Indonesia perlu menawarkan nilai strategis yang jelas, akses pasar, stabilitas kawasan, serta potensi kerjasama jangka panjang. Di sisi lain, Presiden Prabowo membawa agenda transformasi ekonomi nasional. Hilirisasi sumber daya alam menjadi prioritas. Indonesia tidak lagi ingin hanya mengekspor bahan mentah, melainkan produk bernilai tambah. Untuk itu, dibutuhkan investasi, teknologi, dan akses pasar. Amerika Serikat dengan kekuatan korporasinya bisa menjadi mitra penting jika kesepakatan yang dicapai bersifat saling menguntungkan. Diplomasi tingkat tinggi seperti ini juga memiliki efek psikologis di pasar global. Ketika dua pemimpin negara bertemu dan menunjukkan sinyal positif, pelaku pasar membaca itu sebagai tanda stabilitas dan peluang. Sebaliknya, jika pertemuan menghasilkan ketegangan atau pernyataan keras, pasar bisa bereaksi negatif. Karena itu, setiap kata dalam konferensi pers, setiap gestur dalam pertemuan memiliki bobot strategis. Indonesia saat ini berada pada persimpangan jalan. Di satu sisi, kita ingin menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar dunia. Di sisi lain, kita tidak bisa menghindari realitas persaingan global. Keseimbangan menjadi kunci. Diplomasi bebas aktif yang selama ini menjadi prinsip dasar harus diterjemahkan dalam langkah konkret yang adaptif terhadap dinamika zaman. Kunjungan ini juga menjadi ujian bagi kepemimpinan Presiden Prabowo di panggung internasional. Bagaimana ia membangun chemistry dengan Presiden Trump, bagaimana ia menyampaikan kepentingan nasional, serta bagaimana ia menegosiasikan kesepakatan akan menjadi sorotan. Dunia internasional memperhatikan dan publik dalam negeri menunggu hasilnya. Pada akhirnya, sejarah akan menilai bukan dari seberapa megah penyambutan atau seberapa dramatis pemberitaan media, melainkan dari dampak jangka panjangnya. Apakah 5 atau 10 tahun ke depan kita bisa melihat bahwa pertemuan ini menjadi titik balik? Ataukah ia hanya akan tercatat sebagai salah satu dari sekian banyak kunjungan kenegaraan? Sebagai masyarakat, kita berhak berharap tetapi juga perlu bersikap kritis, mendukung langkah diplomasi yang berorientasi pada kepentingan nasional sekaligus mengawasi implementasinya. Karena kekuatan sebuah negara demokratis tidak hanya terletak pada pemimpinnya, tetapi juga pada rakyatnya yang aktif dan sadar. Washington mungkin menjadi panggung pertemuan hari ini, tetapi dampaknya bisa terasa hingga ke pasar tradisional, kawasan industri, dan ruang kerja anak-anak muda Indonesia.
Dari ruang oval di Gedung Putih hingga pabrik di Jawa dan Sulawesi, benang merah kebijakan bisa terhubung jika strategi dijalankan dengan konsisten. Kini semua mata tertuju pada hasil pertemuan tersebut. Apakah ini akan menjadi babak baru dalam hubungan Indonesia dan Amerika Serikat? Apakah diplomasi tingkat tinggi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional? Jawabannya tidak akan terlihat dalam hitungan jam, tetapi tanda-tandanya akan mulai terbaca dari keputusan dan langkah lanjutan yang diambil setelah kunjungan ini berakhir. Yang jelas, dunia sedang bergerak cepat. Negara yang berani mengambil inisiatif memiliki peluang lebih besar untuk menentukan arah. Presiden Prabowo telah mengambil langkah dengan terbang langsung ke pusat kekuasaan Amerika. Tinggal kita lihat, langkah itu akan berujung pada lompatan besar atau sekedar satu pijakan kecil dalam perjalanan panjang diplomasi Indonesia.